Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Agung selaku dosen pengampu materi kuliah perekonomian Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai bab 6 dan bab 7. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Silvi Rahmawati dan rekan saya. Nama saya Cika Putri Panuntun. Saya Siti Nur Aisyah. Nama saya Pujiatia Septianti. Nama saya Muhammad Muklis Ibrahim. Nama saya Antonia Soge. Nah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada materi pertama yang akan menjelaskan bab 6 oleh rekan saya, yaitu Muhlis Ibrahim dan juga Efrensi Soge. Sebelumnya, saya akan share screen terlebih dahulu. Isu strategi optimalkan prospek devisa pariwisata. Perkembangan pariwisata 2019, sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia yang memiliki potensi besar untuk memperkuat struktur neraca transaksi berjalan. Sektor pariwisata merupakan pengembangan sektor. Next. Penerimaan devisa pariwisata pada 2019 tetap tumbuh positif, kendati melambat dibandingkan pada 2018. Sejalan dengan dinamika pertumbuhan global yang melambat, penerimaan devisa pariwisata mencapai 18,4 miliar dolar Amerika Serikat, tumbuh 2,72%, dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 17,9 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 6,18%. Capaian tersebut sejalan dengan melambatnya pertumbuhan kunjungan Wisman ke Indonesia pada 2019. Berdasarkan rilis BPS, kunjungan Wisman pada 2019 tercatat 16,1 juta orang atau tumbuh 1,88%, lebih lambat dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 12,61%. Next. Pencapaian dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja pariwisata untuk pengembangan. Yang pertama, kapasitas infrastruktur untuk mendukung aksesibilitas dan amenitas perlu terus diperkuat. Yang kedua, MKK perlu segera diimplementasikan terutama di destinasi wisata untuk meningkatkan persepsi positif terhadap keamanan pariwisata di Indonesia. Yang ketiga, pengembangan atraksi dapat mulai mempertimbangkan konsep alternatif tourisme untuk menciptakan iklim wisata berkelanjutan. Promai melalui digital tourisme perlu diperluas. Yang kelima, pengembangan ekonomi kreatif untuk mendukung pariwisata nasional. Next. Strategi peningkatan pariwisata. Peningkatan penerimaan devisa mengemukakan COVID-19 pada awal tahun. Penyebaran virus COVID-19 berdampak langsung pada jumlah kunjungan wisman karena per Februari 2022 penyebaran COVID sudah menjadi 47 negara WHO. Peningkatan aktivitas wisatawan Nusantara diperlukan untuk menjaga kinerja wisata nasional. Menurut data Badan Pusat BPS, jumlah perjalanan Wisnus dalam 5 tahun dari tahun 2013 sampai 2018 meningkat lebih dari 21%. 5 tahun terakhir, dari tahun 2013 sampai 2018, belanja Wisnus juga meningkat sebesar 63,6%. Hal ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki dari aktivitas Wisnus.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Prensi. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Di sini ada fase implementasi, yaitu ada rencana gawat darurat dan rencana pembangunan. Yang pertama ada pemahaman mitigasi, yaitu ada yang pertama mengurangi atau menghilangkan potensi bencana. Yang kedua, mendesain ulang bangunan. Yang ketiga, membuat regulasi terkait yang kondusif atau mendukung. Yang kedua, ada kesiapsiagaan destinasi, yaitu ada peta ekosistem kebencanaan, simulasi dan pelatihan tanggap bencana, penyataan darurat, tindakan perlindungan. Yang ketiga ada keandalan tanggap darurat. Yang pertama, rencana tanggap darurat ketika terjadi bencana, ada fokus dalam perlindungan bagi kepariwisataan yang terdampak. Yang berikut ada menjaga kualitas informasi dan manajemen pengelolaan media. Yang keempat ada pemulihan destinasi, yaitu ada langkah memperbaiki, memulihkan, dan membangun ulang, dan aktivitas sudah berjalan. Next. Peningkatan aktivitas wisatawan Nusantara diperlukan untuk menjaga kinerja pariwisata nasional. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perjalanan bisnis dalam 5 tahun dari 2013 sampai 2018 meningkat lebih dari 21%. Selain itu, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2013 sampai 2018, belanja bisnis juga meningkat sebesar 63,6%. Hal ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki dari aktivitas bisnis. Selain itu, upaya untuk mendorong kunjungan bisnis diharapkan dapat tetap menjadi sumber pendapatan bagi daerah serta mempertahankan keberlanjutan usaha pariwisata. Perkembangan bisnis merupakan potensi yang dapat dioptimalkan. Destinasi prioritas Labuan Bajo, Pasar, Batam, Lombok, Malang, Manado, Silangir, Tanjung Pinang, dan Yogyakarta. Dalam jangka menengah panjang, implementasi strategi peningkatan akses, atraksi, dan amenitas disertai upaya peningkatan promosi dan kualitas pelaku akan terus diperkuat. Dari sisi akses, kebijakan peningkatan akses dapat dilakukan dengan mengoptimalkan dari potensi wisata kruis. Jalur masuk Wisman terbesar kedua adalah menggunakan jalur laut, yang salah satunya berupa wisata kruis. Wisata kruis memiliki potensi yang baik karena memiliki tingkat spending yang lebih besar dibandingkan Wisman secara umum. Untuk itu, salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah meningkatkan daya saing, regulasi, dan biaya standar pelabuhan. Next. Wisata kruis memiliki potensi yang baik karena memiliki tingkat spending yang lebih besar dibandingkan Wisman secara umum. Untuk itu, salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah meningkatkan daya saing regulasi standar pelabuhan, yaitu ada dari sisi atraksi, dari sisi promosi, dan dari sisi pelaku. Next.
Materi selanjutnya yaitu di bab 7 mengenai asumsi dasar ekonomi makro RAPBN tahun 2020 dan proyeksi jangka menengah periode 2018 sampai 2020. Next. Nah, perkembangan perekonomian Indonesia telah menunjukkan perbaikan kinerja selama beberapa tahun terakhir. Meskipun sebagai bagian dari perekonomian global, Indonesia tidak terlepas dari dampak dinamika perekonomian global. Krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 sampai 1998. Krisis global, Global Finance Crisis GFC pada tahun 2008 sampai 2018 telah memberi bersingkawa bagi perekonomian Indonesia. Nah, yang pertama yaitu perkembangan ekonomi global dan domestik pada tahun 2015 sampai 2019 dan proyeksi pada tahun 2020. Perekonomian dunia cenderung mengalami fluktuasi dalam periode tersebut dan tren penurunan dalam 2 tahun terakhir. Perkembangan harga komoditas dunia, terutama energi serta pelambatan perdagangan dunia sangat mempengaruhi pergerakan perekonomian dunia dalam kurun waktu tersebut. Nah, tren positif perekonomian domestik tersebut didukung dengan stabilitas kondisi negatif 2,5% di tahun 2015. Pada periode yang sama, Indonesia juga turut merasakan tekanan akibat tingkat permintaan dan harga komoditas global yang rendah, namun masih mencatatkan pertumbuhan positif di tingkat 4,9%. Sinyal pemulihan ekonomi global sempat nampak di tahun 2017, di mana pertumbuhan global meningkat dari 3,4% menjadi 3,8%. Next. Dapat dilihat bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2015 sampai 2019 melalui grafik di India diperkirakan masih akan mencatat pertumbuhan tinggi kisaran 7% didorong oleh kebijakan reformasi struktural, termasuk perbaikan kemudahan berusaha dan peningkatan tingkat elektrifikasi. Tingginya ketidakpastian di tahun 2019 membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi global terus mengalami penurunan. Dalam World Economic Outlook pada Juli 2019, IMF kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2019 dari 3,3% menjadi 3,2%. Ini merupakan penurunan proyeksi pertumbuhan keempat kali secara berturut-turut yang menunjukkan terus meningkatnya intensitas risiko perekonomian global. Perkembangan ekonomi dapat dilihat di gambar. Tensi perdagangan menjadi salah satu faktor risiko terbesar bagi perekonomian global yang diperkirakan dapat memberikan dampak rantai nilai global secara umum. Next. Dengan latar belakang tersebut, proyeksi pertumbuhan volume perdagangan di tahun 2019 berada di tingkat 2,5% atau turun secara signifikan dibandingkan proyeksi sebelumnya yakni 3,4%. Perkembangan pertumbuhan volume perdagangan dapat dilihat dalam gambar tersebut. Nah, di tahun 2020 tingkat perkembangan ekonomi global diperkirakan membaik dibandingkan pada tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan berada di tingkat 3,5% atau naik 0,3 persentase poin dibanding 2018. Meski diprediksi membaik, namun tingkat ketidakpastian dan risiko yang menyambangi masih sangat tinggi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, tentang tingginya ketidakpastian di tahun 2019 membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi global terus mengalami penurunan. Dalam World Economic Outlook Juli tahun 2019, IMF kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2019 dari 3,3% menjadi 3,2%.
ini merupakan penurunan proyeksi pertumbuhan keempat kali secara berturut-turut yang menunjukkan terus meningkatnya intensitas risiko perekonomian global, perkembangan pertumbuhan ekonomi global. Tensi perdagangan menjadi salah satu faktor risiko terbesar bagi perekonomian global yang diperkirakan akan dapat memberi dampak pada rantai nilai global secara mendalam. Dengan latar belakang tersebut, proyeksi pertumbuhan volume perdagangan global di tahun 2019 berada di tingkat 2,5% atau turun secara signifikan dibanding proyeksi sebelumnya, yaitu 3,4% perkembangan pertumbuhan volume perdagangan dunia. Next. Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan berada di tingkat 3,5% atau naik 0,3 percentage point dibanding tahun 2018. Meski diprediksi membaik, namun tingkat ketidakpastian dan risiko yang membayangi masih sangat tinggi. Perang dagang masih menjadi salah satu sumber risiko terbesar yang harus diwaspadai. Perang dagang berpotensi semakin menekan aktivitas perdagangan global yang diperkirakan tumbuh di angka 3,7% di tahun 2020. Kenaikan tarif oleh Amerika Serikat dari 10% menjadi 25% impor dan dari negara Tiongkok senilai 200 miliar US dollar telah menambah tekanan dan sentimen pada perekonomian global. Meskipun pemimpin negara Amerika Serikat dan Tiongkok telah melakukan pertemuan untuk menahan kenaikan tarif lebih lanjut, namun langkah yang lebih solid dibutuhkan untuk membuat ancaman perang dagang benar-benar dapat dihindari. Next. Di tengah ekspektasi perlambatan ekonomi, The Fed diprediksi dapat menurunkan suku bunga di tahun 2020, melanjutkan langkah yang kemungkinan besar akan terjadi di tahun 2019. Di tahun 2020, perekonomian Amerika Serikat juga dibayangi oleh dinamika pemilihan umum yang akan sangat mempengaruhi arah kebijakan ekonomi jangka menengah negara tersebut dan juga dunia. Perlambatan ekonomi di tahun 2020 juga diperkirakan terjadi pada negara Jepang yang semakin menghadapi tantangan penuaan populasi dan rendahnya tingkat konsumsi serta inflasi. Di kelompok negara berkembang, Tiongkok diprediksi kembali mengalami perlambatan ekonomi di tingkat 6,0% di tahun 2020. Tingkat pertumbuhan negara tersebut juga dibayangi oleh risiko perang dengan negara Amerika Serikat yang masih menunggu langkah kesepakatan yang lebih solid. Prospek ekonomi yang dibayangi oleh perlambatan yang terus berlanjut membuat otoritas Tiongkok mengalami ancang-ancang kebijakan yang akomodatif. Di sisi fiskal, pemerintah Tiongkok sudah memberikan kelonggaran pada pemerintah daerah untuk berinvestasi pada proyek-proyek infrastruktur serta memberi imbauan pada institusi keuangan untuk mendukung pendanaan atas proyek-proyek tersebut. Next. Meskipun pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 membaik, namun harga-harga komoditas secara umum diperkirakan relatif stagnan. Hal ini antara lain disebabkan oleh beberapa faktor yang kemungkinan memberi andil besar pada stabilitas harga, seperti terjaganya pasokan dan kebijakan terkait. Harga komoditas minyak mentah di tahun 2020 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh pasokan shale oil di Amerika Serikat yang semakin produktif serta ketidakpastian komitmen pemangkas produksi oleh negara-negara pengekspor minyak bumi. Pada sisi lain, tensi geopolitik dapat memberi dorongan pada kenaikan harga. Sementara itu, dukungan kebijakan pada sektor infrastruktur yang diambil di negara Tiongkok dapat menjadi faktor pendorong kenaikan harga komoditas logam, meskipun
terdapat dampak dari perang dagang juga harus terus diwaspadai dampaknya kelompok komoditas ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Siti Nur Aisyah. Selanjutnya ada perekonomian domestik. Dalam pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2015, merupakan salah satu tahun di mana perekonomian domestik ini mendapatkan tantangan yang cukup berat, sehingga hanya mampu tumbuh sebesar 4,9%. Nah, tantangan tersebut tidak hanya berasal dari sisi global saja, tetapi juga berasal dari sisi domestik. Dalam penurunan harga komoditas yang cukup dalam disertai tekanan terhadap nilai tukar memberikan dampak terhadap ruang gerak pertumbuhan ekonomi. Kemudian dalam memasuki tahun 2016, perekonomian domestik ini mengalami titik balik dengan peningkatan kinerja pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,0%. Nah, setelah itu, kinerja perekonomian Indonesia telah mengalami perbaikan, termasuk tumbuh 5,1% di tahun 2017 yang didorong oleh tingginya pertumbuhan investasi dan kinerja perdagangan internasional. Kemudian pada tahun 2018, momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi ini terus terjaga di tengah volatilitas global. Perekonomian Indonesia pada tahun 2018 tumbuh sebesar 5,2%, yang merupakan capaian tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Nilai PDB nominal Indonesia pada tahun 2018 ini mencapai 14.837,4 triliun atau 55.987.000 per kapita. Kemudian di dalam tabel proyeksi kebutuhan investasi tahun 2019 dan tahun 2020, pada tahun 2020 ini industri pengolahan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sekitar 5,0%, dan diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar. Nah, sementara itu, sektor informasi dan komunikasi diperkirakan akan tumbuh 7,3%, sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi digital, sedangkan sektor konstruksi diperkirakan akan tumbuh 5,7%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fuzia Tias. Slide selanjutnya. Tingkat inflasi. Stabilitas perekonomian Indonesia terjaga cukup baik selama 4 tahun terakhir. Salah satunya dicerminkan oleh capaian positif laju inflasi yang terkendali pada kisaran 3%. Pada tahun 2015, laju inflasi berhasil ditekan pada tingkat 3,4%. Jauh lebih rendah dibandingkan laju inflasi tahun 2014 yang mencapai 8,4% dalam kurung YoY. Terkendalinya laju inflasi tersebut terutama dipengaruhi oleh faktor modernisasi ekonomi global dan tren penurunan harga minyak mentah dunia sejak akhir tahun 2014. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk tetap dapat melanjutkan reformasi kebijakan subsidi energi, seperti bahan bakar minyak, BBM, dan listrik agar lebih tepat sasaran. Selanjutnya, di sini terdapat grafik mengenai perkembangan laju inflasi
dari 2015 hingga 2019 dan perkembangan rata-rata nilai tukar tahun 2020 hingga 2019. Selanjutnya, 3. Pencapaian sasaran indikator kesejahteraan masyarakat tahun 2015 hingga 2019 dan rencana tahun 2020. Tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2015 hingga 2019. Pada periode tersebut, sasaran pembangunan diantaranya tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan, tingkat pengangguran terbuka, dan kualitas sumber daya manusia telah menunjukkan perbaikan. Pada tahun 2015 hingga 2018, perekonomian nasional mampu dijaga tumbuh positif mencapai rata-rata 5,4%, yang diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka atau TPT, dan rasio Gini, serta kenaikan indeks pembangunan manusia IPM. Tingkat kemiskinan terus menurun di bawah single digit yang yakni menjadi 9,41% per Maret 2019, yang merupakan level terendah sejak era kemerdekaan Republik Indonesia. Keberhasilan ini menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang tercipta semakin berkualitas dan inklusif serta berhasil program-program pelindungan sosial pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Nah, di sini terdapat grafik mengenai perkembangan tingkat pengangguran atau TPT per Februari 2015 hingga 2020. Selanjutnya terdapat dua grafik. Yang pertama mengenai perkembangan tingkat kemiskinan per Maret 2015 hingga 2020. Pada periode Maret 2019, berbagai upaya pemerintah dalam menurunkan kemiskinan telah menunjukkan hasil, di mana tingkat kemiskinan kembali menurun menjadi 9,41% atau mencapai 25,14 juta jiwa, dan estimasi total populasi penduduk yaitu sebesar 267,2 juta jiwa. Jumlah ini merupakan angka terendah yang berhasil dicapai pemerintah sejak era kemerdekaan. Penurunan tingkat kemiskinan diantaranya didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berhasilnya program perlindungan sosial pemerintah. Pemerintah akan terus berupaya menurunkan indikator tingkat kemiskinan dan ketimpangan di tengah target yang harus dicapai Indonesia, yaitu zero poverty sebagaimana tertuang dalam Sustainable Development Goals pada tahun 2030. Selanjutnya mengenai grafik perkembangan rasio Gini. Pemerintah juga akan memanfaatkan bonus demografi yang terjadi agar mampu lepas dari middle income trap sehingga kesejahteraan masyarakat terus meningkat. Angka kemiskinan sangat erat kaitannya dengan rasio Gini atau tingkat ketimpangan pendapatan, sebagaimana capaian pada penurunan tingkat kemiskinan rasio Gini dalam periode 2015 hingga 2018 juga membaik, yaitu 0,402 di September 2015 menjadi 0,384 di September 2018. Dalam periode tersebut, rasio Gini juga menurun 0,018 basis poin meskipun menunjukkan tren positif. Permasalahan ketimpangan masih menjadi isu pembangunan yang harus terus diatasi agar hasil pembangunan lebih inklusif. Selain itu juga terdapat upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendorong pemerataan dan keadilan ekonomi yang terus diupayakan guna untuk menjaga kebersamaan dan persatuan bangsa dalam pembangunan. Selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia IPM. Berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga menunjukkan keberhasilan yang diindikasikan oleh perbaikan angka IPM setiap tahunnya. IPM dalam periode 2015 hingga 2018, pemerintah berhasil meningkatkan angka IPM Indonesia dari kategori sedang menjadi kategori tinggi sejak tahun 2016. Ketiga komponen penyusun IPM mengalami kenaikan, yaitu
Pertama, pengeluaran per kapita penduduk telah meningkat dari 10,15 juta menjadi 11,6 juta. Kedua, umur harapan hidup saat lahir telah meningkat dari 70,78 tahun menjadi 71,20 tahun. Selain itu, di periode yang sama harapan lama sekolah telah meningkat dari 12,55 tahun menjadi 12,91 tahun. Pada tahun 2019, IPM diharapkan terus meningkat menjadi 71,98. Tren ini diharapkan dapat kembali berlanjut pada tahun 2020 sehingga IPM mampu naik menjadi 72,51. Meskipun menunjukkan tren positif, permasalahan daya saing sumber daya manusia Indonesia yang diindikasikan oleh masih rendahnya produktivitas, tingkat pendidikan dan keterampilan masih menjadi tantangan besar apabila ingin lepas dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami dari kelompok 5 manajemen 20E, pembahasan mengenai bab 6 dan bab 7 buku bahan ajar perekonomian Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.